Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Perdana Menteri Palestina Mohammad Syatteh melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia. Kedatangannya disambut Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, dan dalam pertemuan bilateral tersebut Joko Widodo mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB serta penandatanganan nota kesepahaman Indonesia-Palestina. Usai upacara penyambutan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Syatteh melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 24 Oktober 2022. Mengawali pertemuan bilateral, Presiden menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mohammad Syatteh dan menyambut Palestina sebagai sahabat Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan Palestina adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Presiden menegaskan pentingnya kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Terkait dengan hal tersebut, Presiden menilai proses rekonsiliasi perlu terus didorong. Indonesia menyatakan siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan untuk Palestina, baik dari segi infrastruktur maupun bantuan logistik. Beberapa hari yang lalu telah ditandatangani MOU perjanjian hibah bantuan baru pemerintah Indonesia kepada Palestina. Selain itu juga Indonesia dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC. Bantuan ke Palestina bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan rumah sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina. Hal terakhir, Indonesia juga telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Bantuan tersebut merupakan pelatihan soft skill kepada lebih dari 2.000 warga Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Palestina. Ke depan, pemberian bantuan pengembangan kapasitas akan terus kita lakukan, antara lain untuk UMKM, e-commerce, dan penanganan bencana. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah merampungkan uji sampling terhadap 33 dari 102 produk obat sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak penderita gagal ginjal akut misterius. Kepala BPOM Republik Indonesia PDK Lukito mengatakan, obat-obat tersebut telah melewati pengujian dan hasilnya aman, namun begitu pemakaiannya obat harus tetap mengikuti aturan pakai. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa ada 69 obat sirup dan tetes yang tengah diproses sampling dan pengujiannya. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan pihaknya masih melakukan penelitian dan hasilnya akan segera diumumkan secara cepat dan bertahap. BPOM baru menemukan 133 obat sirup dan drop atau tetes yang tidak mengandung 4 pelarut yang diduga mencemari etilen glikol dan dietilen glikol. 4 pelarut tersebut adalah propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Dari 133 obat ini, BPOM memperluas temuan sampelnya berdasarkan sarana. BPOM menemukan 13 produk yang aman, antara lain Bodrexin Flu dan batuk PS sirup, Kalorex sirup, Fasidol drops, Vermol sirup, Fortusin sirup, dan Promedril sirup rasa jeruk. Lebih lanjut, Penny mengatakan ada 7 produk dari 102 produk yang dikumpulkan dari pasien, di mana dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai, yaitu Ambroxol HCl, Anaconidin OBH, paracetamol sirup dari Samparindo, Avifarma, Kimia Farma dan Mercy Pharma TM, dan 1 paracetamol drops dari Avifarma. Hasil uji cemaran EG dan DEG ini bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan
sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak, ya. Karena tugas kami untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman. Tapi akibatnya, sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami karena perlu pendalaman lebih lanjut lagi untuk menunjukkan sebab akibat, ya. Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada sore ini memberikan laporan terbaru ke Presiden terkait kasus gagal ginjal akut. Dalam keterangan pers yang disampaikan, BPOM mengungkapkan ada 2 farmasi yang akan ditindaklanjuti pada perkara pidana lantaran ada indikasi kandungan zat berbahaya, etilen glikol dan dietilen glikol pada produknya. Obat dan Makanan atau BPOM Penika Lukito mengatakan ada 2 perusahaan farmasi yang akan ditindaklanjuti secara pidana terkait penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol dengan konsentrasi sangat tinggi. Adapun cemaran etilen glikol dan dietilen glikol diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut misterius yang telah menyebabkan 141 kasus kematian. Penny mengungkapkan zat berbahaya di dalam produknya itu tak hanya sebagai konsentrasi kontaminan, tetapi juga digunakan sebagai pelarut obat, sehingga diduga mengakibatkan gagal ginjal akut. Penny menyebutkan bahwa Deputi 4 atau Deputi Bidang Penindaklanjutan BPOM sudah ditugaskan untuk bekerja sama, baik dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan selanjutnya dan akan diproses secara pidana. Namun pihaknya belum dapat menyebutkan secara spesifik industri farmasi yang dimaksud karena proses hukum masih berlangsung. Kemudian yang penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana, ya. Jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, ya, perkara pidana dalam hal ini, sehingga untuk dua industri farmasi. Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu kami komunikasikan pada masyarakat, ya. Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kominfo memastikan distribusi set-top box di Jabodetabek sudah hampir selesai. Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan hingga saat ini sudah dibagikan sebanyak 479.000 set-top box kepada warga yang dikategorikan miskin atau telah terrealisasi sebesar 98,44%. Dari total 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan analog switch off, hingga saat ini telah ada 222 kabupaten kota yang dilakukan ASO. Dengan demikian masih ada 292 kabupaten kota yang akan dilakukan ASO sesuai dengan kesiapan masing-masing wilayah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan, hingga saat ini sudah dibagikan sebanyak 479.000 set-top box kepada warga yang dikategorikan miskin atau telah terrealisasi sebesar 98,44%. Dan 112.484 set-top box yang disiapkan oleh penyelenggara multiplexing. Meski demikian, Menkominfo menegaskan pendistribusian STB masih perlu disempurnakan. Kedepannya pemerintah akan melakukan penelitian dan sosialisasi yang lebih masif kepada wilayah lainnya di Indonesia untuk segera melakukan analog switch off. Di mana akan dilakukan secara masif sosialisasi dan pembagian set-top box secara merata. Hingga saat ini telah dilakukan pembagian set-top box di wilayah Jabodetabek kepada 479.000 keluarga yang dikategorikan miskin. Distribusi telah mencapai 98,44% dengan rasio pemerintah
menyiapkan sebanyak 359.617 set-top box dan seluruh penyelenggara multiplex menyediakan 112.484 atau pemerintah menyiapkan 76% set-top box Jabodetabek dan penyelenggara MUS atau televisi swasta menyediakan 24%. Dalam acara Seminar Nasional Today Tomorrow Cybersecurity Talent Issues and Challenge, Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Taiba menyatakan komitmen pemerintah dalam pengembangan kecakapan digital secara komprehensif. Atas dasar tersebut, Kementerian Kominfo melibatkan banyak pihak untuk mengadakan program pelatihan, mulai dari tingkat dasar, menengah hingga lanjutan, untuk meningkatkan kapasitas dan para ahli keamanan siber. Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Taiba pada sambutannya dalam acara Seminar Nasional Cybersecurity menyampaikan, pentingnya peran pemerintah dalam menyiapkan SDM atau talenta digital yang cakap yang lebih kompetitif. Dalam hal ini, Kemenkominfo berkomitmen menjalankan program pengembangan kecakapan digital secara komprehensif. Seminar Nasional Cybersecurity yang dihadiri oleh 130 peserta merupakan bagian dari ekosistem program Digital Talent Scholarship 2022 untuk membangun awareness dan pengembangan talenta, khususnya di bidang cybersecurity dalam membangun ekosistem digital di Indonesia. Peningkatan penggunaan arus data yang terjadi pada beberapa tahun terakhir diikuti dengan ancaman keamanan cyber yang semakin meningkat, seperti serangan malware yang mengalami semula 358% menjadi 435%, jauh melampaui kemampuan masyarakat untuk mencegah secara efektif. Badan Siber Sandi Negara juga mencatat terjadi lebih dari 700 juta serangan cyber di Indonesia sepanjang tahun 2021. Menjawab tantangan tersebut, Sekjen Mira menilai penguatan keamanan cyber yang tangguh bukan hanya membangun secara fisik melalui teknologi, melainkan membangun sumber daya manusianya. Untuk itu, Kementerian Kominfo melibatkan banyak pihak termasuk industri, akademisi, dan lembaga non-pemerintah untuk mengadakan program pelatihan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan. Ia berharap peningkatan kapasitas keamanan siber dapat menghasilkan para ahli keamanan siber yang berkualitas dunia untuk mengatasi ancaman keamanan cyber guna mewujudkan keamanan nasional yang semakin baik. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, Kementerian Kominfo tidak dapat bekerja sendiri. Setiap program yang kami adakan melibatkan banyak pihak termasuk industri, akademisi, dan lembaga non-pemerintah. Melalui kerjasama Kementerian Kominfo dengan JICA dan Universitas Indonesia, kita dapat melihat kolaborasi Pentahelix dalam rangka mewujudkan inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.